temanya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Tentang kelestarian alam. Bagaimanakah cara untuk melestarikan alam itu? Tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Apalagi? Tidak Membuang sampah. sembarangan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang daerahku dan kekayaan alam. Kalian tinggal di daerah mana? Pegunungan. Pegunungan. Apa
provinsi daerah kita kalian? Provinsi Aceh. Iya, kita berada di daerah provinsi Aceh. Nah, untuk hari ini berarti kita akan belajar tentang apa? Tentang daerahku dan kekayaan alam. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama untuk hari ini ialah siswa dapat menyebut kekayaan alam yang ada di sekitarnya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, siswa dapat menyebutkan pengaruh geografis dengan kekayaan alam yang ada di tempatnya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang ketiga apa? Ya, siswa dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, itulah 3 tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sekarang kita sama-sama menonton videonya ya tentang keadaan kekayaan alam. Coba lihat ke depan, coba amati semua ya. Apa saja kekayaan alam di daerah tertinggalku? Geografis daerah tertinggalku adalah kekayaan alam. Lalu, bagaimana cara kerja untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalku? Yuk, kita simak berlima satu ini. Tahukah kalian bahwa sebenarnya Indonesia memiliki ragam bentang alam yang berbeda? Lalu, tahukah kalian bagaimana ini membuatkan potensi seperti yang dimiliki oleh masing-masing daerah? Kabupaten Bima misalnya memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan beberapa daerahnya berbatasan langsung dengan lautan. Juga beberapa daerah juga di dataran kabupaten ini. Bawahnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bambu juga termasuk sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Perabotan rumah tangga, perabotan dapur, pendingin rumah terbuat dari bambu. Bukan hanya itu, bambu juga digunakan sebagai alat musik dan bahan membuat mainan. Di daerah kalian pasti ada sesuatu yang bisa dan biasa dimanfaatkan keunikannya. Bisa berupa tumbuhan atau biaya, bisa juga sembunyi, danau, rawa, dan sebagainya. Jadi penasaran ya, apa saja kekayaan alam yang ada di daerah kita? Yuk kita jelajah bersama. Setiap daerah memiliki kekayaan alam yang sangat penting. Misalnya di kedua kekayaan alam yang sangat penting diantaranya adalah padi, jagung, bubur kayu, jalan, kedelai, kacang tanah, dan buah-buahan. Padi ini sangat penting karena digunakan sebagai bahan makanan pokok. Di daerah lain, misalnya di daerah Sumatera, kekayaan alam yang paling penting diantaranya adalah batu bara, di mana batu bara ini digunakan untuk pengganti tenaga listrik. Jadi, setiap daerah memiliki kekayaan alam yang paling penting dan berbeda-beda. Ada keterkaitan antara keragaman alam dengan potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah. Makanya bagi suatu daerah berpengaruh terhadap hasil kekayaan alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Misalnya, di daerah sekitar pantai dapat menghasilkan signifikan dari kekayaan alam. Bagaimana pada daerah pergunungan atau dataran rendah, hasil alam atau sumber daya yang dihasilkan juga berbeda.
Cara bijak memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal diantaranya adalah menggunakan kekayaan alam secara bijak, tidak menggunakan secara berlebihan atau boros, serta tidak mengeksploitasinya. Indonesia memiliki beragam jenis biji kopi. Ada kopi Aceh Gayo, kopi Toraja, kopi Papua, kopi Kitaran Bali, kopi Pos Berjawa, kopi Jawa Aceh, kopi Langsang Riau, dan masih banyak lagi. Hal yang paling luar biasa, kopi dari Aceh hingga Papua memiliki karakteristik dan cita rasa yang berbeda-beda. Wah, bagaimana bisa? Ternyata hal ini dipengaruhi dari tanah sampai ketinggian tempat kopi tersebut ditanam. Tidak hanya tumbuhan, ternyata beberapa hewan pun memiliki lingkungan tertentu untuk tumbuh dan berkembang biak. Itulah sebabnya di beberapa daerah kita mudah menemukan ikan mas, tapi di daerah lainnya kita hanya menemukan ikan lele. Lalu bagaimana suatu daerah tetap menyediakan produk-produk yang tersebut dari kekayaan alam daerahnya? Ya, kita dapat menemukan yang tidak berkembang di daerah lain loh. Begitu pun sebaliknya, bahkan kita juga dapat mendapatkan dari luar negara Indonesia dan juga sebaliknya. Selanjutnya mari kita menuju tantangan. Lalu oleh khas daerah pastinya memanfaatkan sumber daya alam daerah tersebut. Yang dapat berbicara oleh khas daerah kalian. Pertama, terbuka mampu oleh khas yang ingin kalian cari tahu. Kedua, carikan informasi seperti dengan apa saja yang terkait dengan produk tersebut, bahan yang berasal dari kekayaan alam daerah kalian, dan apakah yang didatangkan dari daerah lainnya, cara pengolahan bahan sampai menjadi produk. Lalu ketika kalian dapat mencari tahu melalui buku internet atau membaca, lalu presentasikan hasil tantangan kalian pada teman dan guru kalian. Contohnya di Kabupaten Kediri, olahan khasnya adalah yaitu pisang, bahannya terbuat dari buah pisang. Dan ada banyak hal yang sudah kita pelajari hari ini. Di antaranya adalah satu, potensi kekayaan alam di sebuah daerah bergantung pada data alamnya. Dua, suatu daerah dapat mendatangkan kekayaan alam dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Tiga, pengelolaan kekayaan alam yang bijak dapat membantu mempertahankan keberadaannya hingga generasi berikutnya. Dan cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selamat bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Tadi kan udah dengar apa cerita tentang apa dari video tadi tentang kekayaan alam. Apa saja kekayaan alam yang ada di video tadi? Ada batu bara, ada ikan, ada kopi, ada tumbuhan. Itu yang di video tadi kekayaan alam yang ada di daerah. Ya. Nah sekarang kita mau lihat peta Acehnya. Coba lihat. Itu gambar apa? Bukan. Kita berada di ujung Pulau Sumatera. Di mana letak? Kita orang Aceh, letaknya di mana kita? Di ujung Pulau Sumatera. Di ujung Pulau Sumatera. Ada yang tahu provinsi apa yang ada di ujung Sumatera itu? Provinsi Aceh. Berarti provinsi Aceh itu berada di ujung Pulau Sumatera. Berarti di sinilah kita, daerah Nah, di semua tempat tinggal ada yang dinamakan dengan kekayaan alam. Apa
sehari-hari. Nah, ada yang boleh dimanfaatkan langsung bisa dimakan. Nah, contohnya apa? Padi, makanan ya. Ada yang bisa dijual langsung mendapatkan uang. Contohnya batu. Nah, kalau misalnya orang yang berada di dekat laut, apa kekayaan alam yang bermanfaat yang ada di laut itu? Ikan, laut, pasir. Air laut itu bisa digunakan untuk apa? Buat Nah, kita berada di daerah mana ini kita? Daerah pegunungan. Kekayaan alam apa saja yang ada di dalam pegunungan? Ada batu, ada lagi, ada air, ada pasir, ada tumbuh-tumbuhan, banyak lagi. Jadi cara yang bijaknya untuk kita menjaga kekayaan alam kita harus menjaganya dengan baik. Kita tidak boleh merusak. Misalnya kalau kita ke sungai, kita ngapain di sungai? Mandi. Kita tidak boleh menangkap ikan sembarangan kalau di sungai. Boleh menangkap ikan, tapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Tapi itulah yang dinamakan dengan kekayaan alam. Ada yang kurang ngerti, kurang jelas masalah kekayaan alam? Udah paham semua? Udah tahu yang mana kekayaan alam yang ada di laut, mana kekayaan alam yang ada di pegunungan. Sudah bisa membedakan? Sudah bisa. Ya, untuk sekarang berarti Ibu ada cerita di buku kalian. Ibu mau suruh baca. Coba coba baca ya. Ada cerita di buku kan halaman 148. Coba. Sumber daya alam dan kelestarian. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terkandung di alam yang dapat digunakan untuk memahami kebutuhan manusia. Satu, jenis-jenis sumber daya alam dan memanfaatnya. Sumber daya alam yang ada di lingkungan kita dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang selalu menjadi di alam, dapat dihasilkan kembali atau bisa didaur ulang. Sumber daya alam jenis ini dapat tersedia kembali dalam waktu yang relatif cepat. Contohnya air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan. Siapa lagi? Nih. Coba ceritakan cerita yang ada di buku.
Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terkandung di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Satu jenis sumber daya alam dan manfaatnya. Sumber daya alam yang ada di lingkungan kita dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang selalu tersedia di alam, dapat dihasilkan kembali atau bisa didaur ulang. Sumber daya alam jenis ini dapat tersedia kembali dalam waktu yang relatif cepat, contohnya air, tanah, darah, hewan, dan tumbuhan. Siapa lagi? Coba nih di depan. Sumber daya alam dan kelestariannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terkandung di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Satu, jenis-jenis sumber daya alam dan manfaatnya. Sumber daya alam yang ada di lingkungan kita dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. A. Sumber daya alam dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang selalu tersediaan di alam, dapat dihasilkan kembali atau bisa didaur ulang. Sumber daya alam jenis ini dapat tersedia kembali dalam waktu yang relatif cepat, contohnya air, tanah, udara, hewan, dan air. Udah dengarkan dari cerita kawan diceritakan tentang apa? Tentang kekayaan alam. Kekayaan alam. Ya. Nah, berarti kita udah tahu yang mana kekayaan alam. Kerjakan terus.
Tugas kelompok kerjanya bukan satu orang ya, kerjanya rame-rame. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, mari kita presentasikan ke depan ya hasil kerja kelompoknya ya. Kelompok yang pertama tadi ini kelompok A. Nah, kelompok batu coba ke depan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kekayaan alam. Kekayaan alam adalah sesuatu ada di alam, dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Jelas semua kawan yang membacakannya. Ikutilah dengan kelompokmu untuk menyebutkan kekayaan alam yang ada di bumi yang kalian ketahui. Tumbuhan, air, batu, padi, laut, tanah. Nomor 3. Sebutkan 3 contoh sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggalmu. Batu, tumbuhan, air. Tepuk tangan untuk kelompok batu. Sekarang yang kelompok kedua, kelompok tumbuhan. Coba presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tumbuhan ini mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kekayaan alam. 1. Kekayaan
Coba kelompok air, coba ke depan presentasikan hasil kerjanya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kekayaan alam. Kekayaan alam adalah sesuatu yang ada di alam dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kedua, diskusikanlah dengan teman kelompokmu untuk menyebutkan kekayaan alam yang ada di bumi yang kalian ketahui. Kekayaan alam yang ada di bumi adalah air, tumbuhan, batu, tanah, padi, laut. Sebutkan 3 contoh sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggalmu. Sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggal kita. Tumbuhan, air, batu. Nah, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok yang mana yang belum? Kelompok 4, kelompok pasir. Coba ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pasir ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kekayaan alam. Kekayaan alam adalah sesuatu yang ada di alam dapat bermanfaat bagi kita. 2. Diskusikanlah dengan teman kelompokmu untuk membuka kekayaan alam yang ada di bumi yang kalian ketahui. Air, ikan, tali, batu, tumbuhan, pasir, sawah, sungai. 3. Sebutkan 3 contoh sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggalmu. Batu, pasir, tumbuhan. Tepuk tangan untuk kelompok. Semua kelompok sudah mendapat gilirannya Kak untuk mempresentasikan. Dari pertanyaan, dari jawaban dari teman-teman kita bisa melihat berarti keadaan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Apa saja kekayaan alamnya? Yaitu ada tanah, ada batu, ada pasir, dan masih banyak lagi. Coba LKPD-nya dikumpulkan. Coba dikumpulkan LKPD-nya dulu. Udah semua? Nah, sekarang ada tugas individu. Coba kita balik dulu. Duduk dan balik ke masing-masing ya. Yaudah, sekarang Ibu mau membagikan LKPD-nya ya. LKPD ini LKPD mandiri. Satu orang satu, tidak ada kelompok lagi.
Jawabnya sendiri-sendiri ya. LKPD ini ada tulis apa nama? Tulis nama kalian di situ. LKPD-nya. Tulis kelas. Nah, ada nama. Tulis ke kelas.
baik-baik, kita tidak bolos dalam melakukan kekayaan alam itu. Kita tidak boleh sembarangan menggunakannya. Berarti kekayaan alam itu sangat berguna bagi kita. Tanpa kekayaan alam kita tidak bisa hidup. Contohnya, tanpa padi kita tidak bisa berdiri. Kalau tidak ada air, kita tidak bisa hidup. Ya, nah itulah cerita tentang kekayaan alam. Dari pertama kita berarti kalian senang nggak belajar tentang kekayaan alam? Kita sudah mengetahuinya. Yang mana kekayaan alam yang ada di daerah kita? Kita sudah tahu yang mana, kan kita ngerti semua kita. Nah, sudah tahu kita kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Mau Jumpa ya.
Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Bungong Jumpa. Nah, untuk PR di rumah, coba buat buku halaman 150. PR-nya ada 2 ya. Halaman PR yang pertama halaman 150 kerjakan soal yang ada di buku. Dan satu lagi PR-nya tolong dibaca materi yang akan kita pelajari akan datang. Materi masalah gaya dan tugas. Nah, sebelum kita pulang, mari sama-sama kita berdoa ya. Coba ketua kelas ke depan, pimpin doanya. Assalamualaikum.